Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang beberapa khasiat madu. Tentu kita sudah sama-sama tahu kan kalau madu itu rasanya sangat enak dan khasiatnya juga sangat banyak. Nah, kali ini kita akan membaca 10 manfaat madu untuk kesehatan kita. Yang pertama, madu itu mengatasi nyeri gusi dan menguatkan gigi. Dr. Muhammad Saqo Al-Aid dalam bukunya Pengobatan dengan Madu menjelaskan, berkumurlah setiap pagi dan sore dengan madu yang dicampur dengan cuka. Memijat gusi dengan madu dan bersikat gigi dengan menggunakan siwak dan madu merupakan salah satu cara menjaga kekuatan gigi dan gusi paling sempurna. Dengan kata lain, kalau gusi kita kepengen sehat, gigi kita kepengen sehat, salah satu caranya adalah dengan berkumur-kumur menggunakan madu, bahkan bersikat gigi dengan menggunakan madu. Yang kedua, madu juga bermanfaat untuk mengatasi varises. Untuk mengatasi semua jenis varises, maka balurkanlah madu sehari 3 kali pada daerah varises sambil diurut-urut secara sabar. Selain itu, minum madu 1 sendok makan setiap habis makan. Lakukanlah terus sampai varises benar-benar sembuh. Begitu penjelasan Arif 2010. Nah, jadi kalau akan kepengen bebas dari varises, itu varisesnya diurut-urut dengan madu sabar, lalu ditunjang dengan konsumsi madu. Penjelasan Arif 2010 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lalu yang ketiga, menetralkan racun. Profesor Dr. Said Hamad, ini bukunya. Profesor Dr. Said Hamad dalam buku 99 resep sehat dengan madu memberikan resep madu untuk menetralkan racun sebagai berikut. Pada pagi hari minumlah ramuan 1 sendok minyak wijen yang dicampur dengan segelas madu. Sore harinya minum segelas susu yang dicampur madu dan ditetesi minyak amber. Lakukan hal tersebut selama 3 hari dan dilarang makan daging sebagai pantangan. Jadi itulah ya cara kalau ingin menetralkan racun dari dalam diri kita. Terkadang seseorang itu terindikasi bahwa di dalam dirinya ada racun A, ada racun B, ada racun C gitu ya. Karena berbagai hal. Nah, satu cara untuk menetralisir racun itu menurut penjelasan buku ini bisa menggunakan madu plus ramuannya ya. Itu hanya satu cara saja. Lalu yang keempat, madu juga bermanfaat untuk mencegah untuk kesehatan ginjal, kira begitu ya. Dr. Muhammad Saqo dalam buku Pengobatan dengan Madu memberikan resep batu ginjal sebagai berikut. Rebuslah daun malau darat, kemudian tambahkan 3 sendok madu dan 1 sendok minyak samin. Aduk rata dan saring, kemudian minum 1 gelas ketika batu ginjal terasa sakit. Lakukan secara kontinu hingga batu ginjalnya pecah dan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daun maslau dengan madu, kira begitu namanya. Lalu yang kelima, madu juga bermanfaat untuk kesehatan kulit. Dr. Muhammad Saqo memberikan resep untuk menghilangkan kutil sebagai berikut. Getah lebah itu bisa juga madu yang sudah dipanaskan diletakkan di atas kutil, kemudian diikat dengan kuat dan didiamkan selama 3 hari hingga kutil terkelupas dengan akar-akarnya. Lakukan berulang kali gitu kan, di madu untuk mengatasi kutil. Lalu yang keenam itu madu untuk penyakit edema atau busung air. Profesor Dr. Said Hamad untuk mengatasi edema itu busung air sebagai berikut. Minum campuran madu dan olibanum. Apa itu olibanum? Saya sendiri belum tahu nih. Pagi dan sore. Perbanyak makan gandum dan roti. Hindari makan daging. Lakukan minimal selama 3 hari. Nah, jadi kalau pengen penyakit dari busung air itu minum madu dan olibanum.
Lalu yang ketujuh, madu untuk mengatasi penyakit telinga. Abdul Fida Muhammad dalam buku Mukjizat Kesembuhan memberikan resep madu untuk penyakit telinga sebagai berikut. Madu dicampur sedikit garam digunakan sebagai obat tetes telinga setiap hari sebelum tidur. Tentu harus lebih hati-hati ya. Harus dilakukan oleh ahlinya. Bagaimana memilih madunya, bagaimana memilih garamnya, lalu bagaimana meramunya, lalu bagaimana meneteskannya. Nah, kalau kita orang-orang yang awam itu lebih enak kalau beli produk yang sudah jadi. Ada istilah THM, madu THM telinga, hidung, dan tenggorokan atau merek lainnya lah. Lalu yang kedelapan, madu untuk mengatasi rambut rontok. Orang yang mengalami rambut rontok atau kebotakan bisa menggunakan resep dengan memakai minyak zaitun panas yang dicampur dengan 1 sendok madu dan 1 sendok kayu manis. Kemudian sebelum mandi, oleskan ke kepala yang rontok atau yang botak tersebut. Diamkan selama kurang lebih 5 sampai dengan 15 menit, kemudian bilas. Lalu yang kesembilan, penyubur rambut. Campur madu dengan minyak zaitun dengan perbandingan yang sama. Oleskan madu tersebut pada rambut kepala, kemudian tutup dengan handuk hangat selama setengah jam. Bilas dengan sampo dan Anda akan segera mendapatkan rambut yang subur, kuat, indah, mempesona. Insya Allah. Lalu yang ke-10, madu untuk pelembut bibir. Oleskan madu sebelum tidur karena madu bisa melembutkan bibir, melembabkan bibir, memaniskan bibir, dan menjaga kulit bibir menjadi tidak kering dan sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.